kegagalan dari mama barangkali. Tapi ketika Fikri merindukan figur seorang bapak dan sementara kondisi seperti itu, nah mencari Fikri hari kini ketika lepas dari narkoba kemudian lah karajo pula di siko. Apa yang marasan kini? Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basu balik Joyon Tabuzari yang tagi buruk seringnya di pot bunga hari ke sana balik yang ke Yayasan Pelita Jiwa Insani. Kalau mungkin episode dulu kita mau tajuk ketua yayasan, kemudian ada Fikri, serpong tahu sana. Sehat dia, Fikri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau di sana ingin tahu siasi ibu rancak nang kami soal ayang, balik mama Fikri. Sehat mama? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Patik lah gagah nak mama, rupa mandeh rancak sana. Serpong dulu tahu bahasa Fikri pernah kupas. Ini adalah korban narkoba, pernah rehab di Yayasan Ciko, kemudian kini kerajo di yayasan nih Fikri ya. Iya dah. Tapi hari ko akan menggali bahasi peranan seorang mandeh terhadap anaknya. Mama, dulu mama ketika pertama Fikri, tahunya saya bilang sih mama menjadi anak mama makan narkoba, bah bisa tahu mama. Tahunya ya 2020 lah tu alam mesti karena aku anak narkoba. Pertama ndak ngeh warna. Bah kok curiga mama? Barang di rumah banyak hilang. Saja nyampe. Oh, barang di rumah hilang. Ayo, atuh bertanya lah sama kawan-kawan, ciri anak narkoba tu, ayo bertanya sama kawan nak. Atuh ada kawan nak kawan, ayo iko hilang gitu. Atuh kalau nasihatinya merabu, gitu kan. Dan Fikri seperti itu waktu itu. Yo nak mau dinasihati orangnya. Oh, dia akan masukan yang baik dengan lembut, dia menangis, nak masuk adanya. Nah, waktu itu perubahannya di rumah, di perilakunya waktu itu di mama nampak di mama seperti apa Fikri waktu itu? Ini cuy acu berang, tu melihat orang berang sih bentuknya. Nah, indak do sayang ke orang tua, sayang ke adik tak do. Ndak do. Ini Fikri ku beradik kakak berdua ada kakak, pasang Fikri cuma adiknya. Nah, manik mama manganya sampai jatuh ke dunia narkoba. Cale mama cara sayang ke mandek anak cuki, ambo menilai sepakat. Apa sih yang membuatnya jatuh nih mama? Salah bakawan kalau menurut mama. Bah Fikri, ya salah bakawan Fikri, kamu nih Fikri. Salah satunya bisa. Salah satu mungkin salah bakawan. Yang lain seperti apa kira-kira? Dan setidaknya informasi kok bisa sampai bahwa banyak faktor sebetulnya. Kalau Fikri sendiri waktu itu, Faktor keluarga mungkin ya lah. Faktor keluarga. Kurang kasih sayang seorang bapak. Oh, iya. Jadi di sana sebetulnya Fikri di usia berapa ditinggal papa? 2 tahun. Sudah 2 tahun ditinggal papa, artinya tidak ada figur bapak di rumah mama. Kenapa mama ndak bapak? Maksudnya mereka ketika figur seorang Fikri kehilangan si figur seorang bapak, mama mengatasi persoalan itu di rumah. Kebetulan mau tinggal di rumah pusatku, jadi punya adik laki-laki, cukup sayang ke Fikri. Mamanya itu. Dan dia mama prioritasnya Fikri. Jadi kalau mama misalnya menjadi bapak, mama berusaha menjadi bapaknya, jadi mamanya. Single parent. Single parent berusaha. Saya mampu mama sebagai orang tua. Tapi kalau ngecen figur bapak tuh yang merasakan si anak. Iya. Awak kok sebagai menjembatan istilah lena ke mama, ke papa. Kalau kata gitu kan anak kan. Jadi apapun keinginan anak kok insya Allah tidak pernah mama beri kekurangan loh. Nggak do rasa hanya babang di badannya kan abang ya kok tunggu ya nak nanti mau belikan. Tapi insya Allah terus mama acara mama menjalaninya macam-macam lah. Mama kerajo untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku. Mama kerajo siang dan malam. Mama pernah kerajo di kantor notaris. Mama kebetulan sarjana hukum. Oh, mama Pernah kerajo di perusahaan orang Cina. Terus mama pernah buka usaha butik. Oh iya. Terus iyalah dari hal-hal itu. Artinya berjuang lah untuk berjuang. Jadi ketika Fikri usia 2 tahun, mama kemudian ditinggalkan suami mama. Saat itu adik Fikri masih dalam kandungan. Sangat berat sebetulnya barangkali nak mah. Iya. Mama mengatasi perjalanan jadi mama. Kok sebuah cobaan.
lalu le cobaan yang kau bahas beko Pak Fikri. Mbak Mam, setidaknya ada hal yang kita tangkap bahwa perjuangan seorang ibu itu ternyata sangat berat dan mama menjalani itu saat itu. Iya. Anak umur 2 tahun, ada anak dalam kandungan, awak ditinggal suami. Seperti apa mama menjalani dan membuat mama bisa berjalan? Kebetulan waktu itu masih hidup kakeknya Fikri. Jadi support dari ayah. Kita tak akan berakhir hidup kalau tak ada punya suami. Berat, sangat berat sebetulnya. Dengan status saat itu anak ketek-ketek. Berjalannya waktu, Fikri kemudian muncul cobaan baru ke mama. Iya. Fikri ini awalnya anak pintar, sekolah pintar. Jadi waktu ketek-ketek Fikri kok idola Ustadz Uji. Oh, Jadi mama masuknya pesantren. oh Fikri sempat di pesantren. Oke. Pesantren 3 tahun. Dari ketek yang lebih awak tuh. Coba pas SMA salah, mungkin dia salah mama. Mengapa dikeluarkan anak sebelum selesai? Oh, Harusnya jadi di pesantren Makaluan boleh tak masuknya? Oh. Pasnya kelas 3 naik SMA, seharusnya bagusnya kan 6 tahun sampai SMA. Di SMA itulah Fikri kok menjadi agak nakal, tapi Lapehnya. lapeh. Tapi menurut mama waktu itu mungkin kenakalan remaja sebiasanya. Masih normalnya, masih pulang malam, masih dengar-dengar lah kecil awak. Tapi setelah tamat SMA tuh itu kebablasan kan. Fikri, di SMA Fikri sudah mengenal narkoba atau? Oh, di SMA? Di kelas berapa Fikri? Tamat SMP tapi. Tamat SMP itulah mengenal narkoba pertama kali. Itu dari peragian kawan atau memang ingin mencoba sendiri atau apa? Ya faktor lingkungan kepatangan Fikri sebelum ada Iya. faktor lingkungan. Nah, Dia mencari ya oke. mabuknya atau gitingnya lah. Nah, kok bisa mama akhirnya ngantar Fikri ke yayasan Pelita Jiwa Insani? Kok baca itu sampai mama bisa bawa Fikri kamari gitu? Iya, ada ladang aja mah. Pelita Jiwa Insani kok di luar tuh lihat di Facebooknya. Oh, berarti di media sosial mama cari ya? Karena memikir anak mama kok narkoba kok, maka mama cari solusi. Gitu. Terus ada sering sama kawan, ada sama kuliah mama di Polda. Itu ngecek lah sama kawan mama tuh. Nak baru masuk lah. Tapi cross check lah situ dulu. Iya. Tuh makanya kamari tak tanya, tolong kasih sama Pak Zal langsung. Pak Terus besok tunggu lah Pak Zal, ambo pikir dulu. Iya. Itu tanya lah, cocok lah tanya sama kawan. Aku rencanya mbak itu. Kalau itu kata kawan-kawan tuh, kalau mau masa depannya Fikri punya bagus, bagusnya memang direhab. Insya Allah bisa tuh, itu. Ya. Soalnya kawan-kawan kok ala lama ngaju, ada bagus Pelita Jiwa Insani, bagus. Atau secara tak langsung yang rekomendasi, tapi yang tidak ikut serta. Tapi lihatlah situ, mau kemari. Terus tanggal ambo takutnya pas tanggal 30 takut kok Fikri kok akan pesta tahun baru 2000. Oh, mikirnya karena tahun baru kok akan pesta narkoba nih kok. Iya. Semako di kajian sebelum itu. Memana buka Pak Zal. Sebentar. Fikri biasanya tahun baru tuh yang party tuh. Party pasti. Pasti tuh, jokan kawan ini. Hari H kan. Oh, gitu ya. Terus mama? Itu wanti lah Pak Zal. Pak Zal, sebelum tanggal 31 tolong japui anak ambo Pak Zal. Itu oke. Dan ambo dapat kabar ada dramatiknya lah saat itu. 3 hari kalau salah ambo. Lewat dulu pakai motor, lewat pakai mobil. Fikri bergitar depan rumah lah. Fikri duduk lah sama kawannya. Tuh pas ambo lah stres kok. Alin tuh japui si Fikri kalau itu. Terus Pak Zal, tolonglah Pak Zal. Oh iya Bu, sabar lah Bu. Tuh pas hari mau subuh, ampunya enggak lo jaluk mau sehari itu dong, malam itu dong. Jam sampai Fikri kalau masuk ke dalam kamar, Pak Zalnya lah masuk. Oh, bak konfirmasi kok ya itu jam sampai subuh. Iya, Pak Zal lah masuk, Pak Zal. Oh, pastikan lalu Bu yo. Ini enggak ada senjata dalam Bu. Dalam kamar Bu. Enggak ambo nak ada senjata.
Ali aman Rasul kalau dimasukkan ke kamar tuh aman Pak Zal. Terus Ambo sebagai mama Fikri indak tega lo mali anakku tertangkuk kau dah ke istilah ditangkuk Iya, Pak Zal dibawa. Ambo lari ke ujung jalan. Oh malah ibu nggak tahu mencari ya anak kan itu. Ambo lari ujung jalan. Itu nampak ibu-ibu pulang dari masjid sembahyang subuh. Mangga ada saat subuh Bu. Bu Sah nak sembahyang subuh kata ibu. Oh tu Fikri mau dibawa. Kamarnya kau dibawa. Kata orang-orang ini mau direhab. Langsungnya mau keceng ke ibu-ibu masjid tu. Mau direhab. Oh ya baguslah kata ibu-ibu. Nah tu iyalah ibu-ibu tu pada lah tahu je perangai Fikri kan. Berarti tetangga lah tahu kalau Fikri kau pecandu. Tahu. Ambo lagi hujat. Udahlah. Orang melihat Ambo tu enggak. Tetangga mandang ibu. Tetap aja namu bapak anak pemakai awak pasti jadi bahan gunjang tetangga. Indak pandai jadi anak. Oh, selalu omongan orang ketika Fikri melakukan kesalahan, ibu dianggap tidak pandai mendidik anak. Oh, kareh kana. Itu kalau kadang Ambo bela diri itu. Kalau enggak pandai mendidik Ambo jadi anak perempuan Ambo enggak sukses. Tuh. Dan Fikri, sebetulnya mama kareh enggak sih di rumah? Kareh bana. Dan kenapa bisa kareh bana mama tuh tahu kan? Dulu mungkin nggak tahu Fikri dah. Dulu Fikri memikir bahasa mama nggak sayang. Iya saya Fikri itu memang nggak peduli tuh kan. Itu pernah memang lah. Lah pernah Fikri udah sabik kau dah. Itu tuh emang ciri-ciri orang yang makin narkoba tuh emang nggak peduli sama lingkungan. Semua lingkungan maupun sama keluarga kan. Dan setelah lape rehab kini lah aman. Masih kareh mama atau Masih kareh ya mama. Masih kareh. Masih Fikri sama mama tuh mau de Tom and Jerry ya mama ya. Kalau jauh sama rindu ya dah. Oh iya seperti. Tapi kalau ada kek sehari 2 hari lo ayam 3 hari mau de Tom and Jerry udah boleh. Seperti apa sih kok sampai mama harus menerapkan kareh? Mama harus kareh ke mama tuh seperti apa? Kareh mama tuh sebetulnya mama manggil kedisiplinan ke Fikri itu. Mama manggil disiplin ke adiknya. Iya. Pingin lo mau de Fikri. Tapi tidak semua anak sama kan. Tapi dengan lembut, dengan keras, tidak bisa masuk Fikri. Menangi mama pernah nyanyi kecil Fikri. Tapi dasar Fikri mungkin ini maaf lah. Iyalah. Dia pingin dirinya menunjukkan siapa dirinya. Pokoknya laki-laki hebat, kayak gitu. Kemana tahu gitu kan? Jadi mama ya kecewa aja. Tapi mama ada yang merasa kegagal mama. Sebagai mama si Fikri memang itu mama. Di mana kegagalannya? Mama merasa gagal. Gagalnya mama? Sampai tersandung narkoba. Oke, itu mungkin bagian tidak ada yang sempurna dalam perjalanan hidup mama. Iya. Seperti Fikri tadi, bukan kegagalan dari mama barangkali. Tapi ketika Fikri merindukan figur seorang bapak dan sementara kondisi seperti itu mama. Nah, mencelat Fikri hari kini ketika lepas dari narkoba kemudian lah karajo pula di situ. Apa yang marasan kini? Kebahagiaan terhingga. Kebahagiaan seorang Indo nak mencari tapi dia bisa lape dari apa dan ketika bisa menunjukkan kuah diri Fikri yang sesungguhnya nak mah. Seberapa berat sih sebetulnya perjalanan hidup yang mama tempuh dengan membesarkan Fikri? Kalau dikatakan berat, tidak ada berat. Memang tanggung jawab si orang tua. Anak ini tak dilahirkan. Tapi titipan. Maka titipan itu kita jaga baik-baik. Dengan versi kita. Dengan kemampuan kita. Mungkinlah kemampuan kemampuan terhingga mama berikan ke Fikri. Tapi penerimaan Fikri terhadap Fikri yang bisa menilai mama. Mama kan tadi ngecek waktunya tersandung narkoba sekian lama, banyak barang-barang yang hilang dari rumah. Jadi mama paham bahwa yang mengambil barang itu adalah Fikri, tahu ya? Ini mengamuk, ini sumpah dan tahu sih. Nggak dore-dorenya mengambil. Tahu bang. Oh sampai seperti itulah ya. Lapih mah tetap. Dan unik sebenarnya, maksudnya mereka
Barang-barang tuh seperti apa saja sih yang hilang biasanya, Mama? Jam. Jam tangan, jam Mama tuh. Jam adeknya, jam mama, jam Inyo. Penyejuannya kok. Semanta bideknya. Ada di rumah yang pernah Fikri ambil dan kalau dijual itu tuh memang kadang apa yang pernah diambil di rumah. Pengen jujur di muka Mama. Onda ame. Ameh Mama bacilok gitu. Iya. Terus onda apa jual gitu. Sampai segitu ya, Ma? Onda tuh pertama Onda tuh hilang. Kecilnya. Enggak hilang. Dia punya kawan abang. Mau motor bang, punya kawan abang. Seminggu, 2 minggu. Lama kawan abang minjam mah. Itu coba elok nak orang tuh. Itu mandi orang kok. Elok nak orang. Itu hilang Sunda tuh. Itu malah membahas. Oh kalau dibahas kasih pikirku tahu orang sekampung soro kere. Oh ini marabo kok? Ini marabo di rumah. Ini marabo. Awak takut kan? Takut awak. Pada ribut, diam silang. Tu Laila, cali lah hilang lo cincin. Tu yang kecil. Onde, angambil cincin tu. Lebih lembek kecil, nak kakaring kecil dapat Zal. Onde, ambil cincin tu. Cik 200 tinggal lagi. Itu Modal tujuhnya. Cik nyanyi. Fikri itu biasanya setelah ambil barang dijual dan langsung balik menjual yang diambil misalnya cincin Mama dijual tuh langsung balik barang langsung dikonsumsi ya? Emang nak demikian orang. Kok mau sesangut sana Ma Jujur tuh ya dah. iya Anda harus jujur di siko sama Mama lo betul perjalanan apa sih yang lo tercapai dari Fikri di harapan Mama? Betul-betul menjadi manusia yang berguna buat orang tua, buat agama, buat bangsa. Kini apa yang lo bisa nyelakukan Fikri yang lo harapan Mama le? Betul-betul dia orang paling baik, sebaik-baiknya. Itu mau dia. Mbak Fikri bisa menjawab tantangan Mama. Jadi orang sabar. Lah berapa lama Fikri lapeh dari narkoba? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. 3 bulan lah. Setahun 3 bulan. Mama mungkin Fikri lebih baik seperti apa Fikri menanggapi keinginan Mama? Kalau dikecian baik mungkin stigma masyarakat masih ada ya dah ya. Kak Fikrinya? Nah, sampai pun menyambut Fikri pun oh nyabu lek kuliah. Mama kok mudah terpengaruh sama omongan orang tuh dah. Mungkin barangkali mau dia kok ketakutan seorang tua ketika anaknya balik sehingga dia memprotek dengan caranya barangkali mungkin seperti itu nak Ma. Iya. Kini misalnya kabarnya kalau Fikri pulang nggak malam stay Mama teleponnya gitu kan. Mungkin Fikri merasa ketika di telepon kok masih dicurigai barangkali seperti Enggak, itu. Fikri kalau Mama nelpon wajar. Enggak Fikri nak enggak curiga gitu. Pasti Fikri yang kayak kalau Mama telepon. Di mana di rumah kawan pulang lah iya santai mah. Enggak pernah Fikri bercuriga untuk ke Mama tuh. Cuman Mama tuh gampang terhasut sama omongan-omongan orang masyarakat. Oh, barangkali ada fitnah yang muncul. Oh, Fikrinya nyabulek tuh mah itu. Enggak, itu Mama. Maunya si Fikri ini kan udah masuk dalam tim apa tuh? Pemberantasan narkoba. Jadi kan dia udah bagus nih di Yayasan Jiwa Insani ini. Jadi bawalah nama yayasan kita, bawalah keinginan kita untuk memberantas tuh. Jadi kalau maunya Mama jangan berteman dengan orang tuh lagi. Jangan sekedar say hello barangkali tapi untuk membangun duduk sama orang tuh kok dapet jangan Mama. Jadilah kawan baru. Dan Mama tahu ya kawan-kawannya Fikri pemakai itu tahu. Dan Mama Fikri masih bergaul dengan mereka. Sekarang saya hello. Mama pun tak setuju you know. Cuman Mama yang tak setuju gitu. Ya. Makmu saya hello wanang, Mama konang nak setuju dan. Ya karena ketakutan orang tua, Fikri jatuh balik ke hal yang sama gitu kan. Memang itu pemikiran orang tua sih dah. Ada enggak kemungkinan kalau akrab dengan orang tua balik jatuh balik? Ada kan? Iya. Itu tergantung diri. Tergantung Fikri sendiri, Pak. Kalau Fikri sih insyaallah bukannya Fikri amit-amit lah takab. Enggak namo Fikri takabur mungkin enggak lah. Mungkin ya di dalam detoksifikasi lah Fikri bakal cojo diri Fikri buat perjuangan orang gaek den gitu dah. Dari ketek tanpa seorang bapak gitu kan. Fikri pun pengen merasakan sampai gini kok bagus. Kalau kan dalam usia yang dewasa seperti kau ketika Fikri merasa kehilangan figur bapak dan sempat terjebak ke dalam bukan Fikri berarti dewasa Fikri bahaya dah
ya di luar gitu. Betul. Ndak dewasanya ndak dengan kasih sayang seorang bapak yang mengajarkan. Tapi setidaknya ada mama yang penuh kasih sayang. Selalu ada mama tuh. Selalu ada kan, tak Fikri kan. Ma, cukup dewasa anak mama kini. Lah siap punya menantu mama? Mbak Fikri, mama lah siap untuk punya menantu ah. Bila rencana? Bila mah? Bila Fikri bisa, bila bisa. Insya Allah tahun depan enak mah. Jadi sebetulnya awak menilai banyak perjuangan mama untuk Fikri bangkit dari keterpurukannya, dan ternyata itu tidak mudah. Lalu menghadapi tetangga lagi. Kini masih ada tetangga yang memberikan stigma negatif terhadap mama atau anak mama. Dan tetangga, saudara, sepupu masih. Sampai kini? 2 minggu yang lewat masih ngomong sama mama. Ayo dalam seminang, kau jangan percaya lu, jangan nak kau tuh kecil kau lah sadar. Anak kau tuh bodoh, lugu, ini murah di pemanfaatan orang. Kalau saat ini masih tidak diberikan juga kepercayaan gitu kan kepada anak, sementara mudah-mudahan Fikri bisa kuat dengan tekanan-tekanan seperti itu, mama masih kuat seperti itu. Dan terkadang hal itu wajar terjadi karena mereka tidak mengetahui siawak gitu. Awak belajar seperti itu mah. Ketika orang memburuan awak, wajar mereka memburuan karena mereka tidak tahu. Berpikiran positif seperti itu, mah. Nah, ada saudara, tekanan saudara, bagaimana mama mengatasi persoalan itu terhadap diri mama seorang dulu? Oh, ya mama banyak apa lagi? Ya berserah diri, malah. Terus meyakinkan ke orang-orang tuh betul anak-anak kita, anak ambilku memanglah baik orangnya. Ya setidaknya dan sebetulnya mereka kalau mencari dari perubahan fisik, mama lihat Fikri seperti ya? Kau dulu sampai kini? Jauh. Jauhnya apa mama? Dulu bentuk mayat hidup. Mayat hidup untuk mayat berjalan untuk malu awak mengenalkan ke kawan. Mama dulu malu mengenalkan. Karena badannya yang memang bantu orang mudah dikenali sebagai pecandu gitu ya. Zaman mayat mama tuh 80 sama kuliah tuh morfinis nama zaman Kamal tuh. Oh iya, morfinis. Bantu orang morfinis nama. Itu zaman awak muda tuh. Betul. Bantu malu awak. Kok anak ambo malu mama. Perasaan mama kok tiba kau orang mancak nih payile pada duduk kayak kalau kini kan kini bangga share foto di medsos tambah gagah ya kan, tambah gagah bangga. Boleh ndak playboy lo Fikri? Insya Allah lindak dah. Kau dek di muka kamera tadi ngajo ya yang kan? Ndak meniru yang lalah. Akin. Mama, mungkin terakhir pesan mama untuk mane-mande di luar sinan yang barangkali punya kasus yang sama dengan mama tapi tidak berani. Apa kira-kira? Jangan malu mengatakan anak kita pecandu narkoba, korban narkoba. Jangan malu. Berbuat itu. Tidak dibiarkan. Cari tempat yang bisa menampung wadah anak kita. Dan itu melakukan. Fikri, ada nggak disampaikan ke mama atau kalian lain supaya apa? Antara sok ini sambian saya. Yo, yang terasa dek Fikri gini kok perjuangan seorang ibu lah jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan perjuangan seorang ibu. Setidaknya dengan tidak menggunakan narkoba lagi, Fikri akan balik jasa mama Fikri karena lah berbuat banyak untuk itu melepaskan Fikri dari itu. Karena stigma masyarakat mengician nyokap memakai Bali ya, buktikan ke orang-orang bahwa saya bersih dengan itu dan terbukti dan kondisi fisik selama mencari anak mama. Dari bantu mai ide cek mana, kini lo bantu modal nama. Iya. Mama ada yang kamu mau sampaikan lah kira-kira atau pesan kan nak ganteng mama? Ya pesan jadilah orang yang baik, yang terbaik, guna untuk agama, bangsa, lingkungan, dan untuk orang tua. Terima kasih. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan seorang ibu tadi sebelum kita tag gambar kok
Ambo pernah mau ngecen kasih ibu sepanjang jalan, ternyata sama beliau nak sepanjang jalan Lena nama. Saya jarang kadang-kadang jalan buntu nak tanpa batas kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, dan ikulah yang dilakukan terhadap Fikri. Penuh perjuangan, perjuangan mama kok, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Lahir kembali seorang Fikri yang tambah ganteng kok. Sementara ke menikah sana. Jadi bagi yang di luar situ, barangkali punya anak yang punya ciri-ciri pemakai narkoba, kenapa tidak coba konsultasi kembali di Yayasan Pelita Jiwa Insani. Dan Fikri, orang yang sempat direhab di Siko, kemudian bekerja kini di Siko ya Mama ya. Mama terima kasih banyak waktunya, mudah-mudahan Iko bisa memberikan pencerahan buat yang lain. Fikri, terima kasih banyak. Yang penting Mama tetap kuat, walaupun banyak sindiran atau caci maki dari orang. Dan tentunya Fikri bisa seperti itu karena Mama. Ya, Selalu. lah sana mamanya Fikri dan Fikri lah menginspirasi banyak awak di Siko dan lama di Port Bungo. Kita tunggu tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lebih